Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada 2000 orang kok sepi ya pemirsa. Coba saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang cerah menjemput mentari. Angin sepoi membawa bahagia. Selamat datang hadirin yang saya hormati, terimalah salam saya Brigita Manohara. Boleh tepuk tangan untuk saya Bapak Ibu sekalian. Ini spesial, pergi ke taman memetik kenanga, tak lupa singgah membeli pena. Selamat ulang tahun Dr. Angga Wira, sukses talk show dan launching bukunya. Selamat ulang tahun Pak Dokter. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa para tamu VVIP yang sudah hadir bersama kita semua di sini dalam rangkaian kegiatan talk show dan launching buku karya dari Dr. Angga Wira. Yang terhormat, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Bapak Silmi Karim, boleh kita kasih aplaus Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Wamen sudah berkenan hadir. Kemudian ada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur M. Fansurulo Asa STMT IPU Asian Engineer. Selamat datang Pak Ketua KPPU. Kemudian para narasumber yang sudah bergabung, Bapak Hotasi Nababan tadi saya lihat sudah, oh iya Pak Hotasi apa kabar, makin cemerlang ya. Kemudian ada Ketua STIH IBLAM Profesor Dr. Angkasa M. Hum. Selamat datang Pak Prof. Direktur Utama Krakatau Steel Bapak Dr. Akbar Johan SHMM. Selamat Pak Doktor. Harus disebut pemirsa ya kan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Tarsisius Murwaji SHMH. Selamat datang Prof. Ini promotor ya, benar ya Pak Angga ya? Oh harus baik-baik. Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet MSI, selamat datang Pak Rektor. Karena Sekjen ya Pak? Sekjen IKIPB. Dan tentu saja Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Kak Adi Satria Suryo Susilo MBA, selamat datang. Udah cocok kan saya panggil Kak, masih muda. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita nanti sebentar lagi juga akan sama-sama menyaksikan launching 2 buku. Jadi bukan cuma 1 tapi 2 buku karya dari Bapak Dr. Angga Wira. Di balik layar persaingan usaha praktik dan penegakan di Indonesia serta negara pasar dan keberanian memilih esai kebijakan dari tengah pusaran krisis global. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
duduk kembali. Ini Pak Angga memang beda ya Bapak Ibu sekalian, kalau orang lain ulang tahun mungkin mengadakan perayaan gitu kan ya. Ya padel ya kan. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum BPP HIPMI, Abang Da Akbar Himawan Bukhari. Dan juga ada dari BPH Migas, selamat datang Bapak Fatkul. Ya, ini reuni sekalian Bapak Ibu. Perayaan ulang tahun yang sangat bermanfaat karena diisi dengan launching buku dan dialog, kira-kira seperti itu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Dan tentu saja rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini merupakan hasil kolaborasi dari PT Rukun Raharja Tbk Toraja, kemudian PT Kencana Energi Lestari Tbk, PT Jaya Samudra Karunia Gas, PT Krakatau Poshem Dongsu Chemical, PT PLN Energi Primer Indonesia, Bening Media dan juga Prenada Media. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali rangkaian speech yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama, terlebih dahulu saya akan persilahkan kepada penulis buku yang sebentar lagi akan meluncing bukunya, Bapak Dr. Angga Wira yang berulang tahun. Beliau ini bukan hanya Sekjen BPP HIPMI, Ketua Aspebindo, Sekjen IKA IPB. Benar ya Pak Angga Wira? Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Bapak Dr. Angga Wira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Robi sohri sodri wa yassirli amri waludatan milisani ya qauli. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, ada abang saya nih, mentor saya. Kita berikan aplaus untuk Bang Silmi Kalim, Wakil Menteri Imigrasi, yang kita doakan mudah-mudahan ya tahun ini bisa naik sedikit Bang. Beliau ini sudah lama mengkader saya dan berkat beliau juga saya bisa jadi komisaris dulu di Krakatau Steel. Di sampingnya ada Bang Ivan, makasih Ketua KPPU kita. Ini juga figur aktivis yang bertransformasi di DPR lalu jadi kepala BPH Migas ya Bang ya, dan lanjutkan di KPPU. Mudah-mudahan undang-undang KPPU yang atau persaingan usaha yang sedang digodok bisa akselerasi nih Bang. Apalagi ada ketua panjanya di sini, Pak Wakil Ketua Komisi 6, mentor saya juga Bang Adi Suryo Sulisto. Ini bukan sekaligus lobby-lobby. Dan di sampingnya ini, di samping Bang Ivan ini ada adinda saya nih yang cemerlang juga nih, insya Allah meroket. Dr. Alim Setiawan, kita berikan plus. Ini Rektor IPB, kebetulan beliau ini teman saya satu kamar Pak Silmi, waktu di asrama HMI. Tapi beliau di jalan yang benar, kalau kita kan agak mencong-mencong ya. Karena masuk HIPMI gitu. Tapi bisa lebih survive Pak Ketum ya. Tapi alhamdulillah ya, saya senang Adinda Alim ini bisa, mudah-mudahan nanti di IPB juga ada fakultas hukum ya Pak Alim ya. Karena banyak Pak Silmi ada hukum lingkungan, hukum lain-lain kan. Jadi supaya bisa berkomunikasi ya. Lalu di samping Pak Alim ini ada Prof Angkasa. Nah, ini rektor atau ketua daripada STIH IBLAM, kita berikan plus untuk Prof Angkasa. Ini wajib saya sebut Bang Silmi, karena kalau nggak saya sebut nanti saya nggak jadi gubes, agak lama nanti proses di kampusnya. Ya, tugas beliau juga ini nulis buku ajar ini, hukum persaingan usaha. Lalu di samping Bang Adi ini ada ketum saya, kita berikan plus buat Ketum Akbar Himawan Bukhari, yang tahun ini kita pensiun Tum. Kalau ketum masih muda, kan? Kalau saya usia udah habis, kalau nggak habis saya mau maju juga HIPMI lagi Tum. Tapi udah tua juga kita ini ya, kasih adik-adik lah biar regenerasi. Lalu di samping Pak Ketum Akbar, sama-sama Akbar ini, doktor juga ini, baru anget karena baru promosi ya kemarin ya Pak Akbar ya. Di Rut Krakatau Steel yang luar biasa, kita berikan aplaus juga Akbar Yohan.
Bang Silmi ini penampilannya beda ya. Apa udah mendekati weekend ini kayaknya ya. Biasanya habis ini agak-agak ke arah sana dikit ini. Tempat kita kumpul-kumpul dulu ya Pak Bang Akbar. Lalu di samping Bang Akbar ini ada Prof Aji, kita berikan plus. Ini promotor saya Bang Akbar. Nah bahaya nih kalau beliau nggak kasih, kita lama lulus ya ini kan. Makanya kita undang Prof Aji di sini supaya kita bisa cepat lulus juga, jadi doktor juga. Teman-teman semuanya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Dan juga saya lihat ada rekan-rekan juga di sini, ada Ibu Dir juga dari Bumi Resource. Makasih Bu sudah hadir di sini. Yang sahamnya lagi meroket, jadi kalau bisa habis ini beli-beli saham Bumi lah. Lalu ada Bos Rukun Raharja juga di sini, sahamnya juga lagi bagus, jadi saya sekaligus promosi Pak. Ya mungkin ada 2 buku yang coba saya susun di tengah aktivitas saya. Pertama ada di balik layar persaingan usaha, ini mengupas bagaimana hukum persaingan usaha. Ini buku ajar untuk mahasiswa S2. Dan kita tahu bersama memang hukum persaingan usaha di Indonesia juga ini lahir amanat daripada reformasi, dan undang-undangnya sudah hampir 25 tahun ya berarti Pak Ivan ya. Jadi memang butuh ditransformasi sehingga tentunya bisa kompatibel dengan situasi dan tantangan yang ada pada saat sekarang ini. Dan saya rasa juga prosesnya sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa mengakselerasi proses daripada transformasi untuk persaingan usaha. Ini ada buku saya yang kedua, ini mengenai negara pasar dan keberanian memilih. Ini adalah kumpulan tulisan yang saya tulis selama 2025 yang banyak masuk di media baik cetak dan elektronik. Mudah-mudahan ini juga bisa merespon berbagai macam kegalauan, berbagai macam sikap-sikap kritis kita, karena kita tahu bersama memang di tengah dinamika global yang cukup ada, dan saya lihat juga banyak negara yang memang sekarang lebih inward looking ya ke dalam. Nah tentunya Indonesia perlu suatu kebijakan yang tepat juga untuk merespon berbagai macam perubahan-perubahan yang ada. Baru-baru ini kita lihat kita dikagetkan juga oleh langkah daripada Amerika Serikat ya, Presiden Trump ya, yang tiba-tiba menangkap Presiden Venezuela ya. Ini salah satu hal yang mungkin di luar dugaan kita juga. Artinya memang situasi hukum yang selama ini memang ada tentunya bisa berubah dengan cepatnya tergantung daripada kepentingan negara-negara tersebut. Ini salah satu yang mungkin menjadi latar belakang buku ini juga merespon hal tersebut. Saya rasa saya nggak akan berpanjang lebar karena di sini sudah ada banyak narasumber yang nanti bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Ada pelaku usaha, ada dari BUMN, ada dari kampus. Nah, tentunya ini akan memperkaya diskursus yang ada pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya kasih pantun dulu. Lisa Mariana Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Pak Angga untuk tetap berada di atas panggung, Bang Angga. Bapak masuk member juga Pak? Member. Itu dibina sama Pak Akbar juga. Oh iya. Termasuk Ayu Aulia dan juga Marwah Pak? Baik, Pak Angga itu Bina Hipmi. Mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami mengundang perwakilan dari para penerbit, mulai dari Bening Media dan juga dari Prenada Media untuk bisa menyerahkan buku kepada Bapak Angga Wira. Kami persilahkan dari Bening dan juga dari Prenada Media. Silahkan, boleh langsung. Mana bukunya? Ya. Ini dari Prenada. Oh, dari Bening, boleh dari Bening. Kenapa? Bisik-bisik tetangga. Dari Bening silahkan, boleh diserahkan terlebih dahulu kepada Bapak Angga Wira. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke, dan selanjutnya dari Renada, benar ya Bu ya? Baik. Ya, silahkan diserahkan. Nanti foto sama-sama Pak, jangan kemana-mana dulu. Ya,
Ya, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke. Pak Angga pegang dua-duanya, mari boleh diapit. Bapak di tengah Pak. Ya, Bapak di tengah Pak. Ya, diserahkan dulu. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bening Media dan juga Prenada Media yang sudah menyerahkan buku secara simbolis kepada Bapak Dr. Angga Wira. Habis ini Dr. Angga Wira. Kuadrat, nggak mau kalah sama gua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke rangkaian speech berikutnya. Ini sudah memasuki keynote speech. Untuk keynote speech yang pertama, ini akan disampaikan oleh Bapak Hotasi Nababan. Kepada Bapak Hotasi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kalau speech Indonesia harus ada pembukaannya ya. Kepada kami hormati Pak Silmi, Bang Silmi, Wamen, Imigrasi Pemasyarakatan, Mas Adi, Mari Sulisto, Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Bang Akbar Johan, dari Rut Krakatau Steel, Pak Alim, selaku Rektor IPB. Terus terang Pak, saya tuh nggak tahu loh kalau Angga ini alumni IPB Pak. Saya dari ITB Pak, alumni yang kami kagumi IPB Pak. Karena orang IPB orangnya rajin sekali. Lalu tentu saja Pak Ketum, Pak Akbar Bukhari, dan Bapak Ibu sekalian yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Pak Angga ini luar biasa. Dia pengusaha, udah pasti ya. Dia adalah juga akademisi sampai doktor ya. Jadi dokter ya gak mudah deh. Saya sampai sekarang masih belum bisa masuk tembus ke liga itu. Dan yang terakhir menulis buku. Menulis buku perlu waktu, perlu pemikiran. Dan walaupun saya belum dapat bukunya Pak Angga, baca excerptnya, ini menarik buku ini. Buku ini mencoba melihat pasar, isu pertambangan ya, lingkungan hidup, kemudian geopolitik dari berbagai orang. Saya melihat Pak Angga tidak menyembunyikan idealisme. Idealisme sebagai masyarakat ya. Jadi kalau kita tambang, sepertinya Pak Angga dalam buku ini bisa juga meletakkan sebagai masyarakat yang terdampak oleh pertambangan itu. Ya, yang menurut saya buku ini saya nggak sabar untuk dapat Pak Angga dan saya akan baca, ingin melihat dan selamat menulis ini dan saya nanti ingin mendengar sih bagaimana memilah dari hati tentu ada keberpihakan ke rakyat banyak ya, tapi juga realistis, rasional, berpikir secara bisnis, dan ini tidak mudah. Dan menulis buku selain perlu waktu, perlu pendalaman, perlu pemahaman, pada saat masyarakat kita literasi lagi turun, Mas Angga menulis ini luar biasa karena buku ini terdokumentasi, capturing pemikiran seseorang intelektual di bisnis pertambangan yang masih memikirkan secara holistik. Ini kita perlu beri tepuk tangan ke Mas Angga dan kami bangga, kami dari Rukun Raharja, saya mewakili Pak Johar Maulidi, salam dari Mas Happy dan Pak Johar ke Pak Angga, kami bangga untuk mendukung buku ini. Terima kasih dan semoga buku ini pasti bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Hotasi dan terima kasih kolaborasinya Pak. Sering-sering kayaknya Pak untuk acara Bapak Angga Wira. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bapak Fansrullah Asa. Kepada Bapak Ketua KPPU kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amma ba'du. Yang saya hormati, saya mesti sebut dulu ketua panja saya dulu nih. Kalau ketua panja saya, revisi undang-undang persaingan usaha nggak jalan. Jadi terima kasih Pak Adi Satya sudah berkenan hadir nih untuk menghadiri ulang tahunnya Dr. Angga Wira dengan 2 buku beliau. Dan jangan lupa salah satu indikator ketua HIPMI dan sekjen HIPMI mesti mendukung Pak revisi undang-undang nomor 5 tahun 99 gitu Pak. Karena dalam bukunya sudah ada sebenarnya saya sekelas. Yang saya hormati Pak Silmi, Wakil Menteri Imigrasi, sahabat saya Rektor IPB, Pak Alim, Rektor IBLAM, siapa lagi tadi Ketua HIPMI ya, Pak Akbar ya. Kemudian juga ada tadi Akbar juga yang satu lagi Pak. Nah, kemudian tadi promotornya. Ini jangan lupa Pak Dokter, beliau udah doktor. Tinggal satu lagi yang belum. Karena S1-nya 2 Pak ya. Pak Angga ini S1-nya 2, S2-nya 2 juga. Ini S3-nya harus 2. Jadi luar biasa. Dan saya menyapa tadi ada Dirut dari Katostil dan semua teman-teman yang hadir ya, yang kita ingin merayakan. Saya men-state yang pertama apa yang disampaikan Pramudia Anantar. Pramudia bilang menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi usia Bapak Adinda Angga 44 masih bisa naik. Biasanya tuh fullnya itu di 50. Ya Pak Silmi ya, katanya gitu. Jadi insya Allah akan ternaik, tapi ada akhirnya. Usia mungkin 70-80, tapi kalau menulis itu pasti akan abadi. Mungkin Angga Wira sudah hilang di muka bumi, tapi orang tahu dengan 2 buku ini gitu. Nah, saya sangat bangga karena salah satu buku yang dipilih oleh Dr. Angga Wira adalah tentang persaingan usaha. Saya sudah baca buku itu ya, lebih kurang dari 100 halaman lebih. Saya ada 2 saja karena saya mantan di BPH Mega 10 tahun ya. Satu di halaman 27. Karena saya sudah buat surat ke Presiden, tembusannya ke Menteri SDM. Saya tidak mengatakan bahwa DME itu utopis, tidak. Itu sesuatu hal yang perlu kita dukung ya. Tapi fakta 2011 diresmikan oleh Presiden, ya, groundbreaking, ada BKPM juga Pak Bahlil waktu itu. Tapi sampai detik ini saya nggak tahu, hidup segan mati tak mau, belum ada. Bahkan wacana dan antara membuat 4 lagi, 2 di Kaltim, 2 di Sumatera Selatan, di kampung saya Pak. Tapi ada hal yang bisa realistis dibuat oleh rekomendasi HIPMI. Apa? Saya mendukung jaringan gas rumah tangga. Bapak Ibu semua, Pak Angga yang di dalam buku ini, karena tugas KPPU ya, jangan lupa KPPU itu bukan hanya dalam persaingan usaha penegakan hukum, mendenda SANI 450M, mendenda Google 220M, sekarang nih 1000 triliun nih, yang kami hadapi 97 pinjol. Bukan itu, KPPU juga di undang-undang tugasnya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Kami sudah membuat surat kepada pemerintah, Jargas itu zamannya Pak Presiden Jokowi 4 juta sambungan rumah yang terbangun cuma 20%, 800.000. Jadi kalau ini HIPMI bisa ambil, kita buat, jangan hanya dimonopoli oleh BUMN, oleh Pertamina Gas Negara, join dong sama anggota HIPMI. Bisa BUMD, bisa swasta, dan itu tidak mesti pakai APBN. Nah ini satu nih Pak, ini halaman yang di 27 ya migas. Saya ada nggak bisa ditayangkan nggak? Karena KPPU dan ini belum ada di bukunya Pak Angga. Kalau saya baca KPPU itu sudah membuat namanya Indeks Persaingan Usaha, bukan halaman sebelumnya ini Pak. Kami sudah kerjasama sama Unpad Fakultas Ekonomi CEDS. Ya CEDS itu Center of Economic Development Studies sejak 2018. Kami rilis nanti insya Allah tanggal 26 kita rilis. Bagaimana setskor di seluruh Indonesia apa saja. Nah ini terus naik, sudah menuju ke 499. Coba yang selanjutnya. Nah, ini ada berkaitan karena beliau ini juga sebagai ketua asosiasi kan.
di sektor energi, mineral, dan apa? Batu bara. Nih, lihat Pak, ini data nanti tanggal 26 kita akan dirilis resmi, mengundang kementerian, lembaga, dan termasuk asosiasi. Di sini kita lihat Pak, dari semua sektor ini di atas, kami kepengen fokus yang di bawah nih. Konstruksi, kemudian kita bicara masalah sampah, ya, pengalian air. Nah, yang menarik ini, tambang dan listrik dan gas Pak. Ini di bawah dan konsisten. Pak Dr. Angga selama 8 tahun ini yang paling rendah. Jadi mudah-mudahan nanti perlu kolaborasi mungkin KPPU dengan HIPMI, juga Kadin Pak, kita bisa buat MOU atau PKS, apa yang kita berikan saran pertimbangan. Sehingga karena tujuan KPPU itu yang pertama adalah efisiensi ekonomi nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi juga menuju 8% kita mesti support. Jadi bukan hanya dalam perspektif penegakan hukum. Kemudian di halaman 98, masih ada waktu ya? Sini 98 ada disampaikan tentang compliant. Jadi KPPU itu apalagi nanti di undang-undang amanah aksesi OECD, ya, kita bisa jadi anggota OECD kalau kita memasukkan pasal tentang leniency, tentang pengampunan. Nah, KPPU itu membuat ada namanya, oke, yang selanjutnya, kalau tidak ada satu lagi tentang program kepatuhan. Jadi Pak Angga, Dr. Angga, ya, ini kami sampaikan kita ada buat program kepatuhan. Program kepatuhan itu sektor migas. Hari ini yang baru masuk itu bukan Pertamina yang kita sayangi, kita cintai. Baru kemarin sudah masuk ke saya suratnya Pertamina Pataniaga mau ikut program kepatuhan. Tapi sudah ada duluan Petronas, langsung 3 perusahaan Petronas ikut program kepatuhan. Tambang dari Min ID dan sebagainya baru 1 Bukit Asam. Nah, dalam forum ini kami mengajak perusahaan-perusahaan pelaku usaha yang berhimpun, ya, dia ada di HIPMI maupun juga di Kadin, itu bisa ikut program kepatuhan. Manfaatnya apa? Karena ini amanah Undang-Undang Cipta Kerja juga di undang-undang yang akan datang. Nanti kalau ada perkara di KPPU itu bisa meminimalkan denda yang diberikan oleh KPPU. Saya kira itu sambutan saya. Sekali lagi buku ini sangat positif dan ini buku ketiga yang kami termasuk saya meluncing. Jadi 2 KPPU, kemarin 25 tahun KPPU, buku ajar hukum persaingan usaha, dan ini buku ketiga. Jadi ini juga kado ulang tahun yang ke-25 buat KPPU. Terima kasih kepada Pak Angga, selamat dan insya Allah makin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bapak Pansurullah Asa yang baru saja menyampaikan speech-nya. Speech berikutnya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan sama-sama dengarkan dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Abang Dasilmi Karim. Kepada Pak Wamen, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Komisi 6, Mas Adi Sulisto, ini sahabat seperjuangan. Saya kebetulan pernah jadi sekumnya, terus kemudian ada sekum lanjutan, Pak Akbar Johan, Pak Dirut KS, kemudian Ketua KPU, Pak Ivan, yang saya kenal beliau ini karena salah satu yang memberi komentar terhadap penggabungan antara Grab dan Goto. Wah, harus lewat beliau dulu nih, ya, biar persaingan usahanya bisa diminimalkan dalam konteks undang-undang persaingan usaha. Dan tentunya yang satu dari IPB, satu dari IBLAM, luar biasa memang. Kalau udah menjadi doktor ini, Adinda Angga ini yang hadir itu para rektor.
Dan tidak lupa Ketua HIPMI, alma mater sebagian besar yang hadir di sini kayaknya. Yes. Ketum Akbar, dan juga sahabat lama saya ini mantan Dirut Perpati, ya. Pak Hotasi, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenankannya kita bisa berkumpul pada kegiatan launching buku Dr. Anggawira sekaligus juga ulang tahun yang ke-44. Saya selaku pribadi dan juga semua yang hadir di sini mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat datang Mas Ferry, Menteri Koperasi, kebanggaan kita semua. Mohon izin saya melanjutkan, Mas? Apa mau digantikan langsung? Nih Mas Ferry ini sahabat perjuangannya Dr. Anggawira. Jadi saya yakin pasti hadir beliau ini. Ya, yang satu ketua Aspebedindo ya. Melanjutkan ya kan. Jadi ini semua ada benang merahnya. Kalau sekarang benang biru muda. Memang menarik kalau saya boleh cerita sedikit ya. Saya udah disiapin kata sambutan, cuman saya mau cerita sedikit boleh ya. Karena biar gimana pun juga kita tidak boleh lupa daripada sejarah. 2007 itu saya menemukan anak muda yang saya lihat nih punya bakat, gitu kan. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya ya, namanya manusia. Saya ajak bicara. Ya, saya bilang, Adinda nih punya potensi. 2007, 19 tahun yang lalu. Ya. One on one lah. Dan alhamdulillah, 19 tahun yang lalu itu saat ini sudah mau doktornya 2, jabatan komisarisnya di mana-mana, terlihat daripada sponsornya. Kalau nggak salah ini kali pertama juga saya lihat peluncuran buku itu ada sponsor-sponsor gitu kan. Biasanya itu acara-acara Kadin, HIPMI ya kan. Ini peluncuran buku pun ini profit nih, ya. Selesai lah urusan nih penerbitan nih. Dan saya yakin Adinda Angga ini pasti akan banyak bicara di Republik Indonesia. Bukan hanya dalam konteks bicaranya, tetapi juga kiprah dan perannya. Masalah waktu aja, ya kan? Itu antrian Mas, ya kan? Mau contoh seniornya yang sangat sabar, antri, ya kan? Gitu. Jadi masih panjang gitu, ya. Dan saya yakin itu akan sampai selama konsisten. Kalau enggak nih yang repot para rektor, ya kan? Bisa doktornya 5 nih, ya kan? Kalau nggak diberi kesempatan energinya ini tersalurkan nih. Kita datang lagi ntar tahun depan kita launching buku lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan next lah Mas Ferry ya. Kayak gitu kan. Untuk diberikan kesempatan lah. Kalau enggak bukunya banyak, doktornya banyak gitu kan. Demo ntar para rektor nih. Saya secara khusus menyampaikan apresiasi dan bangga. Jadi saya tanpa pikir panjang gitu, apa yang beliau minta itu saya kasih. Jangankan hadir, speech atau sambutan, lebih dari itu pun kita kasih gitu. Tadinya saya mau tawarkan, door prize boleh nggak? Ya kan? Menginap 3 malam di Salemba atau di Cipinang, ya kan? Gitu. Kalau mau saya
bikin kuis nih. Jadi menulis itu tidak mudah. Memerlukan komitmen, memerlukan juga wawasan, dan juga kemampuan dalam berpikir. Menulis itu juga menuangkan satu pikiran secara runtun. Sehingga ini merupakan satu wujud dari konsistensi dan keberanian intelektual dalam membaca dinamika hubungan antar negara, pasar, dan kebijakan publik. Pengalaman beliau sebagai akademisi sekaligus praktisi tercermin kuat dalam setiap tulisan. Menjadikan buku ini tidak hanya sebagai karya konseptual, tetapi juga relevan secara empiris. Gagasan-gagasan yang disampaikan lahir dan pemahaman mendalam atas realitas di lapangan, sekaligus keberanian untuk menyuarakan pandangan yang kritis dan solutif. Kalau masalah berani, jangan ditanya ini, jebolan HMI, ya kan? Nggak boleh lihat mic, kalau dalam munas, musda, ya, langsung maju ke depan. Jadi Pak Dr. Akbar nggak salah lah, kita punya binaan ini kan. Dr. Akbar ini baru kali pertama juga nih saya menyebutkan Dr. Akbar. Judul buku di balik layar persaingan usaha, praktik, dan penegakan di Indonesia mengajak kita untuk tidak hanya melihat permukaan dari dinamika pasar, tetapi juga memahami mekanisme tantangan serta dilema penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Di sisi lain, buku Negara, Pasar, dan Keberanian Memilih, esai-esai kebijakan dari tengah pusaran krisis global menghadirkan refleksi yang lebih luas tentang bagaimana negara seharusnya bersikap, mengambil posisi, dan berani memilih kebijakan di tengah pusaran krisis global yang penuh ketidakpastian. Kehadiran dua buku ini menjadi bukti bahwa pemikiran kebijakan yang berkualitas tidak harus terjebak dalam dikotomi antara teori dan praktek. Melalui narasi yang jernih dan argumentasi yang tajam, Dr. Angga Wira berhasil menjembatani dunia akademik, regulator, dan pelaku usaha. Ini merupakan kontribusi penting bagi penguatan diskursus kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam membangun tata kelola ekonomi yang adil, berdaya saing, dan berpihak kepada kepentingan nasional. Hadirin yang saya muliakan, dua buku ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap regulasi dan kebijakan ada proses panjang yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Ada perdebatan, kompromi, tekanan, dan bahkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Namun diperlukan demi kepentingan jangka panjang bangsa dan negara. Keberanian memilih juga berarti keberanian untuk berubah. Dalam birokrasi itu tidak selalu mudah. Perubahan seringkali menghadapi resistensi, baik karena kebiasaan lama, keterbatasan sumber daya, maupun ketakutan akan resiko. Namun tanpa keberanian untuk berubah, kita akan tertinggal. Perpustakaan Nasional sebagai lokasi kegiatan ini juga memiliki makna simbolik. Di tempat inilah pengetahuan dikumpulkan, dirawat, dan diwariskan. Melalui penyerahan buku ini kepada Perpustakaan Nasional, kita memastikan bahwa gagasan-gagasan penting ini di dalamnya dapat diakses oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Saya berharap buku ini tidak hanya dibaca, tetapi juga diperdebatkan, dikritisi, dan dijadikan rujukan dalam proses perumusan kebijakan. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Dan negara yang kuat adalah negara yang tidak alergi terhadap kritik. Akhir kata, saya menyampaikan selamat atas peluncuran kedua buku ini, luar biasa. Semoga karya ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan kebijakan publik, serta pembangunan Indonesia yang lebih adil,
berdaya saing, dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Silmi Karim yang baru saja menyampaikan keynote speech-nya. Ya, saya juga mau Pak kalau dibina Pak. Saya juga sekolah dokter kedua kok Pak. Diajak jalan juga boleh Pak. Ya, olah-olah terus. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan juga selamat datang kepada Pak Menkop yang sekarang langsung saya akan persilahkan Pak menyampaikan karena yang terakhir Bapak yang terakhir narasumber itu Pak, itu narasumber Pak. Ini cuma di sini nih kayak begini nih. Baik, kami persilahkan langsung saja kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono untuk dapat menyampaikan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, di sini ada Pak Adi Satrio Suryo Sulistyo, anggota DPR dan kebetulan mitra kerja Kementerian Koperasi. Tepuk tangan buat Pak Adi. Yang saya hormati Bapak Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Tepuk tangan juga Pak Silmi. Ini kalau lihat perjalanan beliau berdua memang tidak bisa dipisahkan. Dan mudah-mudahan perjalanan Bapak Dr. Anggawira, karena dokternya dua, jadi sebutinnya dua kali, bisa mengikuti jejak Bapak Silmi Karim. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur M. Fansrullah Asa, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kemudian ada Pak Mas Akbar Himawan Bukhari, Ketua Umum BPP HIPMI, dan dokter yang baru saja jadi dokter, saya minta maaf Pak Muhammad Akbar Johan, Direktur Utama PT Krakatau Steel. Kemarin seharusnya saya diharapkan datang ke Makassar, tapi izin, siap salah Pak, Dirut nggak bisa hadir, tapi sekaligus ngasih selamat menjadi dokter, Profesor Dr. Angkasa, kemudian Profesor Dr. Tanisius Murwaji, dan Bapak Ibu, teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan khusus pada penulis buku Bapak Dr. Anggawira yang hari ini sudah meluncurkan 2 buku sekaligus. Ini tepuk tangan buat Pak Anggawira. Ini Pak Silmi, Pak Adi, kalau orang nulis buku itu ada 2. Yang tadi karena kelebihan energi atau memang ada maksud. Ya, itu. Saya lebih prefer yang kedua itu. Ya. Mudah-mudahan ini tanda-tanda. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa hadir dalam acara yang sangat baik di tempat yang luar biasa bersejarah ini. Dan buku ini judulnya pun juga agak berat. Yang pertama, relatif. Di balik layar persaingan usaha, tentu ini penting untuk menjadi bahan untuk para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Tapi khusus yang buku kedua ini agak berat nih, karena membicarakan soal negara, pasar, dan ini keberanian untuk memilih. Nah, ini agak relevan dengan kami yang sekarang di Kementerian Koperasi. Memang ini hampir sama dengan antara pilihan ikut untuk menjaga kepentingan dalam konteks negara atau kembali kita mengikuti pasar. Nah, Undang-Undang 45 khususnya pasal 33 itu sebenarnya merujuk kepada bagaimana kepentingan nasional kita itu
bisa diterjemahkan ke dalam program-program dan kebijakan-kebijakan. Periode awal kemerdekaan sampai periode Orde Baru, kemudian sampai dengan sebelum peristiwa reformasi, itu peran negara besar sekali. Dan termasuk juga mengatur sistem ekonomi. Tapi ketika kemudian terjadi proses reformasi, yang terjadi memang pada saat itu ada tuntutan politik dan berakhir dengan bergantian kepemimpinan nasional. Tetapi yang tanpa kita sadari adalah bahwa secara perlahan sejak pada saat itu sampai dengan sekarang hampir 30 tahun, kemudian sistem arah dan praktek ekonomi kita itu bergeser kemudian mengikuti mekanisme pasar, dan mekanisme pasarnya adalah mekanisme pasar yang terlalu bebas bahkan, dan yang itu disebutkan oleh Bapak Presiden. Kalau mekanisme pasar itu masih ada rujukan teorinya Pak Angga, dan tetapi kalau yang disebut sebagai serakahnomics itu memang itu nggak ada rujukan, tidak ada rujukannya di dalam teori-teori ilmiah yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita semua di Hambalang kemarin soal masih banyaknya praktek under invoicing, masih banyaknya praktek net capital outflow, kemudian adanya penyelundupan, terjadinya pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, kemudian terjadinya mismanagement di badan usaha milik negara, dan kemudian juga banyak hal-hal yang terjadi, dan termasuk juga kemudian Presiden menyebutkan yang dibiayai juga pelaku usaha yang itu lagi gitu. Nah ini disitulah kemudian buku ini sangat tepat menggambarkan bagaimana Presiden Prabowo sekarang memiliki keberanian untuk memilih apakah ikut dalam mekanisme pasar yang terlalu bebas atau kembali merujuk kepada kepentingan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang kita semua, Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33. Kita belum tahu apakah keberanian memilih seorang presiden ini bisa berhasil atau tidak, tetapi setidaknya bagi kami di Kementerian Koperasi, keberanian memilih seorang presiden ini itu pun juga harus kita hargai, dan saya rasa maksud dari buku ini adalah kurang lebih itu. Nah, Presiden dengan keberaniannya tentu harus diterjemahkan oleh para pembantunya, oleh kita semua untuk menjadi yang kami di pemerintahan harus menjadi aparatur ideologisnya, karena ini pilihannya antara negara dan pasar ini perbedaannya adalah memilih antara ideologi yang lebih memilih ke negara ataupun yang lebih memilih kepada mekanisme pasar bebas. Dan dalam konteks geopolitik sekarang, dalam peristiwa kasus Amerika terhadap Venezuela, itu memang menggambarkan bahwa multilateralisme yang dulu adalah menjadi contoh dan bagaimana cara bekerja secara internasional, dunia mengatur tatanan politiknya, sekarang tiba-tiba kembali ke realis. Kalau di hubungan internasional itu kembali kayak zaman tahun 40-an lagi, bahkan sebelum itu adu kuat, siapa yang kuat itu yang menang. Dan peristiwa kemarin itu menggambarkan bahwa tatanan dunia yang memang dibuat oleh pemenang Perang Dunia Kedua itu diruntuhkan oleh yang membuat tatanan itu sendiri. Dan oleh karena itu Presiden mengingatkan kepada kita bahwa dalam konteks yang sekarang kita sebagai negara harus mampu punya kemampuan untuk istilahnya bertahan. Dan disitulah pilihan-pilihan kita menjadi terbatas, tetapi harus dilakukan dalam konteks bagaimana kita sekarang bisa membuat negara kita menjadi kuat dan sesuai dengan konstitusi kita. Konstitusi kita memang bukan mekanisme pasar bebas, kalau boleh jujur. Jadi
kami di Kementerian Koperasi kan menjadi contoh. Dulu koperasi itu adalah badan usaha yang oleh Undang-Undang 45 pasal 33 khususnya bahkan menjadi sokoguru perekonomian nasional. Sokoguru itu artinya harusnya yang menjadi mainstream adalah badan usaha koperasi. Tetapi kan kemudian lama-lama koperasi ini akhirnya turun pangkat jadi koperasi simpen pinjam yang lebih dominan tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian badan usaha swasta dan BUMN yang mengambil peran lebih besar dalam memberikan andil terhadap perekonomian nasional. Dan sekarang baru kita seperti dikagetkan oleh Presiden untuk diingatkan kembali bahwa arah praktek dan ekonomi nasional kita harus balik ke koperasi. Nah, koperasi yang padahal ada di dalam naskah undang-undang dan konstitusi kita, para pendiri republik kita juga bicara tentang koperasi, dan dalam naskah-naskah dokumen-dokumen yang ada itu menggambarkan bagaimana sebenarnya koperasi dulu bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, di sektor industri, di sektor keuangan. Jadi bukan simpan pinjam, istilah simpan pinjam pun nggak ada di istilah koperasi. Jadi perkreditan. Jadi kakek Pak Margono itu di dalam naskah pola pembangunan semesta berencana juga menempatkan bagaimana koperasi itu juga sebenarnya bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap nggak bisa. Tetapi fakta-fakta dan bukti-buktinya kan masih ada. Bukopin itu bank yang didirikan oleh koperasi. Sekarang sahamnya menjadi, dulu didirikan oleh induk-induk koperasi, sekarang sahamnya terdelusi, kemudian dikuasai mayoritas pemegang sahamnya justru oleh Kokmin Korea. Ada koperasi yang bergerak di sektor industri. Gabungan Koperasi Batik Indonesia itu punya 4 pabrik tekstil dan beberapa pabrik garment. Sekarang kalah bersaing dengan masuknya kain import, pakaian import, pakaian bekas import masuk. Kemudian KUD dulu berperan besar terhadap swasembada beras, sekarang gudang-gudangnya kosong dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan kami di Kementerian Koperasi merasa bahwa banyak sekali regulasi yang membatasi ruang gerak dari koperasi. Koperasi nggak boleh bikin rumah sakit, koperasi nggak boleh bikin bank, koperasi nggak boleh bikin perjalanan umroh, haji dan lain sebagainya. Jadi ini adalah realita yang menggambarkan bagaimana sebenarnya andil negara itu kalah. Nah, ketika kalah itu saya ingin menggambarkan bahwa ketika kita menandatangani letter of intent dengan IMF itu, disitulah negara dipaksa oleh kekuatan luar untuk berkurang. Nah, kemudian ekonomi Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Nah, di sini 30 tahun buat teman-teman yang waktu itu terlibat dalam reformasi, kita nggak pernah memikirkan bagaimana dampak terhadap itu. Waktu itu kita pengen supaya ada otoritarianisme berbasis militer itu runtuh, digantikan oleh rezim yang demokratis. Tapi kita nggak pernah menyangka bahwa itu punya konsekuensi-konsekuensi tentang bagaimana arah sistem dan praktek ekonomi kita ternyata tidak lagi dikuasai oleh negara. Dan sekarang dengan sangat susah payah kita bisa membayangkan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai presiden harus menggunakan lagi elemen dan instrumen kekuatan negara untuk kembali menata sistem praktek dan arah ekonominya tanpa harus menghilangkan peran dan andil dari badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Tetapi inilah realitanya dan mudah-mudahan buku ini Pak Angga bisa memberikan perspektif tentang apa yang sedang terjadi. Dan saya kapan bikin bukunya enggak, ini nulisnya kapan, dan ini luar biasa. Saya juga belum baca bukunya, cuma saya secara ringkas saya ingin menyampaikan bahwa buku ini sangat penting dan sangat menggambarkan
kondisi sekarang. Kita dihadapkan pada beberapa situasi yang harus mengambil sikap di satu sisi, tapi di sisi yang lain sikap yang kita ambil tidak boleh kemudian menjadi merusak tatanan yang ada, dan pilihan-pilihan yang ada itu menjadikan kita sempit, tetapi ini adalah keputusan yang sulit tetapi benar. Jadi bicara tentang koperasi, kita kaget, tapi kita yakin ini adalah benar. Kemarin kita dalam situasi yang seperti masuk ke era atau masuk ke situasi yang kok tiba-tiba kita orang Indonesia menjadi individualistik, menjadi materialistik, menjadi tidak boleh ada yang maju, tidak boleh ada kita biarkan situasi yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin di Indonesia ini. Dan luar biasa Pak Adi, Mas Akbar, dan Mas Silmi, saya waktu bentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, yang sekarang alhamdulillah udah 83.000 yang berbadan hukum, yang sedang dibangun 23.000, nanti harapannya pertengahan tahun ini udah bisa selesai, akhir tahun seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin bisa selesai terbangun dan operasional. Waktu kita bentuk koperasi desa ini, ternyata masih ada desa yang nggak ada listriknya. Jumlahnya ribuan. Mereka pakai solar, bisa cuma 4-5 jam. Saya tanya ke PLN, kok bisa angka elektrifikasinya dianggap 93%. Ternyata ada satu desa terdiri dari 10 dusun, 5 dusun ada listriknya, 5 dusun enggak, itu dianggap desa itu sudah teraliri listrik. Nah itu akhirnya gimana? Kemudian ada desa yang, selamat datang calon ketua umum HIPMI. Ada desa yang nggak ada akses internetnya. Angkanya lebih parah lagi, belasan ribu. Ada desa-desa yang di pesisir nelayan nggak ada solarnya. Nggak ada pabrik es batunya, pada nelayan minimal untuk nyari ikan perlu es batu, perlu solar. Saya tanya ke Pertamina Pataniaga, kenapa nggak ada solarnya? Enggak Pak Ferry, kita justru kelebihan solar. Pertanyaannya ternyata proses perizinan untuk mendirikan SPBU untuk nelayan ternyata harus minta izin dari salah satu dirjen di kementerian. Nah itu dihapus, direlaksasi. Jadi banyak banget masalah yang sekarang kita hadapi yang sebenarnya ini justru menjadi concern kita semua. Pilihan pemerintah sekarang untuk kembali ke Undang-Undang 45, ke sistem praktek ekonomi yang sesuai dengan pasal 33, menurut pendapat kami adalah benar. Supaya apa? Supaya kita bisa maju bersama, tumbuh bersama, kaya sama-sama juga. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi rasa bangga saya terhadap Dr. Angga Wira, dan betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Silmi tadi, memang kalau nyali udah nggak usah ditanya. Beliau ada di samping saya ketika saya menghadapi masa-masa susah. Masa-masa waktu saya ditangkap di penjara pun juga Mas Angga Wira inilah yang menemani saya di masa-masa sulit itu. Dan ketika di masa-masa yang tidak sulit ini, ya, Mas Angga tetap menemani saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Pak Menteri untuk tetap berada di atas panggung, Pak Menteri. Pak Menteri tetap berada di atas panggung, kemudian ya mau dapat penghargaan Pak. Saya tolong diterima juga maafnya ya Pak ya. Saya sudah tegak lurus kok Pak sekarang Pak. Sudah nggak pakai baju merah lagi Pak. Enggak apa-apa. Kami mengundang kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian kami juga mengundang Ketua KPPU, kami mengundang Pak Hotasi Nababan,
Dan mohon berkenan. Pak Utasi. Iya. Mohon berkenan juga agar para narasumber bisa turut bergabung. Ketua STIH IBLAM, Profesor Dr. Angkasa, kemudian Direktur Utama Krakatau Steel, Bapak Dr. Akbar ini, Johan. Pak Silmi, ini BUMN yang sponsornya ini komisarisnya Angga semua nih. Kemudian Ketum BPP HIPMI, kami persilahkan Bang Akbar, kemudian Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, Profesor Tarsisius, Rektor IPB University, Bapak Dr. Alim Setiawan, dan juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Kak Adi Satria Suryo Susilo. Ya, ya, fotonya biar bagus Tum, pelan-pelan. Tum, fotonya biar bagus pelan-pelan. Madepnya ke sana biar bagus fotonya Tum. Ini Bang Silmi, Pak Wamen. Ya, tampak samping begitulah. Bang Angga, hadap sini dong Bang Angga. Hadap sini biar bagus fotonya. Oh ya udah, oke, boleh. Bang Akbar Johan silahkan. Ya, kemudian Pak Dr. Angkasa. Kemudian Ketum BPP HIPMI. Ya. Ini kepada promotor. Ya, harus lama fotonya ya kan? Ya, harus lama fotonya. Awas minggir sayang. Kemudian Pak Dr. Alim, KPPU. Ayo mana? Dan kepada Wakil Ketua Komisi 6, termasuk Pak Hotasi dapat buku dong. Semua dapat buku juga. Boleh digilir dikasih Pak Ketua. Ya, boleh. Oke. Iya, foto dulu. Biar cair itu dari Raja ya kan, biar nggak black tadi ya. Memang tahu kalau belum cair. Ya, lanjut silahkan. Iya, biar langsung lah. Memang kalau Bang Angga ini gercep langsung ya kan. Pak Dokter sehat, saya belum ditraktir loh. Oh iya, foto ya, aku ikut foto ya, boleh ya, izin ikut foto, mohon izin Bapak, kita akan foto terlebih dahulu, saya akan hitung 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, mohon ditahan senyumnya, karena ini kan masa kaya tadi kata Pak Menkop, 1, 2, 3, oke 1, 2, 3, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon tetap ada di sini, kita punya surprise untuk Bapak Angga, mana musiknya? Udah masuk ini dia. Mana lagunya nih? Dipercepat nggak bisa? Yeay! Selamat ulang tahun Bapak Dr. Angga Wira. Boleh ke tengah Pak Angga. Pak Angga boleh ke tengah Pak Angga. Oke, kita akan foto sama-sama Bapak Ibu, silakan. Boleh kita foto sama-sama. Boleh kita foto sama-sama, mari Bapak Ibu. Oke, ya tentu saja sekali lagi rangkaian kegiatan kita ini merupakan hasil kolaborasi dari PT Bumi Resources Tbk, PT Rukun Raharja Tbk atau Raja, PT Kencana Energi Lestari Tbk, PT Jaya Samudra Karunia Gas, PT Krakatau Poshem Dongsu Chemical, PT PLN Energi Primer Indonesia, Bening Media dan juga Prenada Media.